Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi keluar sebagai juara dunia bersama pada kejuaraan dunia catur BLITZ 2024. Kepastian ini diperoleh setelah keduanya bermain sangat sengit. Dari 4 babak yang dimainkan pada babak knockout, keduanya saling mengalahkan. Dan pada babak tiebreak, hasil remis terjadi. Kita akan mengulas salah satu gamenya ketika Ian Nepomniachtchi berhasil menyamakan kedudukan. Permainan dimulai dengan E4. Ian Nepomniachtchi bertahan dengan E6 pertahanan Perancis. Setelah D4, D5, kuda C3, kuda F6, E5. Tentu saja kuda mundur ke petak D7, lalu kuda C mundur ke petak E2. Selanjutnya C5, tantangan pada pion center. Magnus mendorong C3, lalu kuda C6. Setelah A3, A5. Di posisi ini, Magnus mengimbangkan kuda ke petak F3, dibalas dengan H4 dan H4. Magnus menyerang dari sayap menteri. Kuda ke petak B6, kuda F4. Setelah kuda ke petak A5, benteng B1. Setelah itu, gajah D7. Magnus Carlsen kemudian mengeluarkan gajah petak terang ke petak D3, dibalas dengan H6, langkah profilaksis mencegah lompatan kuda atau gajah. Setelah itu, Magnus Carlsen rokade. Menteri C7, lalu benteng E1. Kemudian, kuda B ke petak C4. Menawarkan kuda pada gajah terang. Magnus menolak. Dia memilih kuda ke petak H5. Ini memberikan tekanan pada pion G. Dibalas dengan gajah B5, lalu pion makan pion. Setelah itu, menteri makan pion. Ian Nepomniachtchi mencoba untuk menipu Magnus. Jika di posisi ini B4 didorong dengan tujuan untuk mendapatkan perwira, maka ada balasan pion makan pion, en passant. Pion ini akan sangat berbahaya karena benteng tidak bisa memakannya karena dijaga oleh kuda. Tentu saja Magnus Carlsen tidak akan tertipu. Dia mengimbangkan kuda ke petak D4, ancaman pada gajah, lalu gajah mundur ke petak D7. Setelah itu, menteri G4, tekanan besar pada pion G. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memilih untuk rokade di sayap menteri, mengizinkan Magnus untuk makan pion. Langkah terbaik adalah kuda makan pion. Setelah gajah makan kuda, menteri makan gajah, maka menteri mundur ke petak E7. Kemudian menteri G4 dan benteng menguasai lajur G. Meskipun terlihat sangat menakutkan, analisa engine menunjukkan bahwa putih lebih unggul. Akan tetapi Magnus Carlsen tidak memilih varian ini. Di game sesungguhnya, dia menempatkan menteri di petak F4. Ini dibalas dengan menteri E7, lalu B3. Pion makan pion. Setelah kuda makan pion, kuda makan kuda, benteng makan kuda. Kemudian gajah C6. Dibalas dengan gajah E3, G5. Ancaman pada menteri dan juga pion. Jika pion makan pion, maka pion makan pion, menteri terancam. Setelah menteri makan pion, menteri makan menteri, gajah makan menteri mengancam benteng, maka benteng makan kuda. Setelah gajah makan benteng, raja makan gajah. Hitam unggul 1 perwira meskipun putih punya 2 benteng. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tidak memukul pion. Dia menempatkan menteri di petak D4, membiarkan pion makan pion. Setelah itu, kuda F6 menempati petak outpost. Gajah mengancam kuda, benteng disusun di lajur B. Kemudian gajah makan kuda dan pion makan gajah. Setelah itu, menteri C7. Di posisi ini, Magnus Carlsen mengalihkan serangan ke sayap menteri. Menteri ke petak A7, lalu sebuah langkah yang sangat menarik dari Ian Nepo. Benteng ke petak G8. Di posisi ini, Magnus Carlsen membuat blunder. Dia menempatkan gajahnya di petak F4. Ini mengizinkan Ian Nepo untuk mendapatkan perwira gratis. Magnus Carlsen kemudian memainkan langkah kombinasi benteng makan pion.
ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Jika benteng ini dimakan, maka menteri makan gajah, skakmat. Tentu saja, ia Nepomniachtchi tidak mengambil benteng. Di posisi inilah, kita bisa melihat apa manfaat dari benteng di peta ke-8. Ia Nepomniachtchi kemudian mengorbankan bentengnya. Jika raja lari ke petak H1, maka menteri H2, skakmat. Dan jika raja lari ke petak F1, benteng makan pion, ancaman skakmat. Setelah langkah terbaik, menteri makan benteng, menteri makan menteri, raja makan menteri, gajah makan benteng. Hitam unggul 1 perwira. Oleh karena itu, raja kemudian makan benteng. Setelah itu, ia Nepo memainkan langkah brilian, kuda ke petak E3. Dan sampai di posisi ini, Magnus Carlsen akhirnya menyerah. Ada 3 tempat pelarian bagi raja. Jika raja ke petak G1, maka menteri G4 skak. Setelah raja ke petak H1, menteri G2, skakmat. Jika raja ke petak H1, maka menteri F3, skak. Setelah raja H2, menteri G2, kembali skakmat. Dan jika raja ke petak H3, maka menteri G4 skak, raja H2, menteri G2, lagi-lagi skakmat. Kemungkinan lain adalah pion makan kuda, namun ini akan dibalas dengan benteng G8 skak. Setelah gajah menutup skak, benteng makan gajah. Dan jika raja lari ke petak H1, menteri F3 skak, raja H2, menteri G2, skakmat. Kemungkinan terakhir yang bisa dimainkan oleh putih adalah menteri makan kuda. Akan tetapi, D4, open skak sekaligus menyerang menteri. Setelah raja ke petak H3, pion makan menteri. Kalaupun benteng B8 skak, ini akan dibalas dengan raja C7, benteng makan benteng, raja makan benteng. Dan hitam unggul kualitas yang sangat besar. Sebuah game yang sangat menarik. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.